Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas salah satu kripto yang sudah cukup lama kita nggak update. Jadi secara khusus saya akan update mengenai kripto ini secara fundamental, roadmapnya juga kira-kira update-nya bagaimana, maupun secara teknikal apakah masih berpotensi atau tidak juga gitu ya. Kita akan lihat selama beberapa bulan terakhir. Mungkin teman-teman sudah lihat dari judulnya, video atau kripto yang akan kita bahas adalah Glitch. Ya, Glitch dengan tokennya adalah GLCH. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, saya harus disclaimer on juga. Setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Ini hanyalah analisa pribadi. Kita akan update aja, kita akan coba review gitu ya. Tapi tetap teman-teman harus disclaimer on dan manage resikonya juga gitu ya. Untuk Glitch sendiri sebenarnya bisa dibilang ini kripto yang relatif kecil ya secara market cap. Kita lihat rankingnya pun 869. Jadi yang saya selalu tetap bahas di channel ini biasanya yang market capnya kecil itu resikonya tambah besar gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman tertarik harus lihat ya bahwa ini resikonya sangat-sangat tinggi juga. Jadi secara risk management teman-teman harus diperhatikan. Tapi yang saya suka dari Glitch adalah supply-nya nggak terlalu banyak gitu ya. Namun yang menariknya adalah di sini bahwa sudah ada 89% total supply yang di dalam market. Jadi kalau udah mau ke 100% pun nggak terlalu banyak selling pressure yang terjadi gitu, dan update-update-nya pun sekarang udah menarik gitu. Jadi ini yang kita akan coba bahas. Oke. Kita review dulu. Untuk website sebenarnya sudah sempat saya review dalam beberapa video sebelumnya tentang Glitch. Jadi saya nggak akan membahas lebih dalam lagi. Intinya review untuk teman-teman, Glitch ini fokus ke protokol untuk DeFi ya, decentralized finance. Jadi nanti di apps-nya Glitch ini kemungkinan besar saya rasa gitu ya pasti akan berhubungan dengan DeFi karena spesialisasinya dia itu di bidang DeFi. Di sini pun dari websitenya ada Money Markets Reinvented, ini lebih ke arah untuk DeFi juga seperti itu ya. Dan kita bisa lihat juga untuk saat ini pun di market ya, Glitch ini nggak terlalu banyak available di beberapa exchange gitu ya. Di sini kita lihat ya untuk centralized exchange mungkin yang top ini KuCoin maupun Indodax gitu ya. Kalau teman-teman ada Indodax ataupun KuCoin bisa beli Glitch di centralized exchange. Namun dia tetap fokus ke dalam DeFi-nya sendiri. Makanya kita lihat kalau untuk decentralized exchange-nya dia ada Uniswap juga dan beberapa lagi. Dan kita lihat juga pun Glitch kalau teman-teman buka websitenya mana ya. Nah di sini kita bisa lihat ada JAX. JAX ini adalah official decentralized exchange for Glitch Network. Jadi dia akan bikin decentralized exchange-nya dia sendiri juga. Jadi memang fokusnya lebih ke arah untuk DeFi, decentralized finance. Makanya mungkin belum digenjot juga atau menjadi fokusnya mereka juga di dalam listing di centralized exchange lainnya. Ya, tapi ini beberapa kalau teman-teman tanya akses atau mau beli Glitch di mana, ini yang available ya. Kita review ini Glitch Bridge. Jadi ini teman-teman kalau mau switch dari Glitch yang ERC token menjadi BSC token, ini bisa di dalam websitenya dia, cross chain swapnya. Oke. Overall itu. Nah, tapi update penting apa yang saya mau bahas di video kali ini? Nah, Glitch ini dalam beberapa video terakhir yang kita sempat bahas belum ada mainnetnya ya. Mainly mungkin baru masuk testnet. Nah, di bulan ini secara khususnya sebenarnya dia baru mau launching smart contracts-nya atau bisa bilang mainnetnya dia juga. Dan kita lihat dari sini ya, di tweetnya dari official Glitch, native smart contracts will be a monumental achievement. Di sini kita lihat dari sini, Glitch has built a custom blockchain platform utilizing the Substrate framework optimized for DeFi. Jadi memang dia menggunakan Substrate. Substrate ini adalah Polkadot gitu ya. Substrate ini adalah Polkadot bisa dibilang. Jadi dia ada dua ya. Kalau kita lihat dari sini, Glitch has two contracts, EVM, Ethereum Virtual Machine, sama native Polkadot Substrate. Seperti itu. Jadi ya developer punya fleksibilitas lah. Mereka mau choose yang mana. Ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya juga gitu. Jadi ini ya bagus untuk Glitch-nya sendiri. Next up di sini saya langsung skip ke dalam roadmap ya. Di sini kalau teman-teman lihat Glitch roadmap breakdown-nya pun ini menjadi salah satu kripto yang atau roadmap yang cukup bagus dan cukup jelas sekali gitu ya. Karena dia bukan hanya breakdown phase ya, di sini kita bisa lihat, tapi dia juga breakdown apa aja sih di dalam phase tersebut ya, dan kita bisa lihat masing-masing dia punya progresnya juga ya gitu ya. Yang di phase 4 sebenarnya paling penting adalah smart contracts atau mainnetnya. Di sini kita bisa lihat bahwa EVM developer documentation-nya pun sudah 100% selesai dan tinggal beberapa lagi, dari tinggal audit report dan beberapa big bug bounty, GEX MVP gitu ya. Jadi ya inilah
dia akan bikin decentralized exchange kan, lalu ada buat staking dan revenue sharingnya juga. Jadi ini memang menariknya, dan saya rasa ini menjadi kripto yang lebih fundamental, lebih kuat lagi gitu ya. Nanti teman-teman kita akan refer ke dalam teknikalnya, karena teknikalnya ini cukup menarik ya, yang nanti saya akan coba jelaskan juga. Tapi ini kira-kira roadmap breakdownnya udah mau selesai, tapi bukan berarti dia akan sampai sini saja. Setelah roadmap ini selesai, karena ini fokus roadmapnya lebih karena untuk roadmap mainnetnya saja. Jadi setelah mainnetnya udah selesai, roadmap baru akan terjadi. Mungkin dia akan bikin NFT atau launchpad, itu udah ada sneak peeknya juga, karena saya baru cek Twitternya CEO-nya di sini. Kalau teman-teman lihat, Sean Ryan, ya May has arrived, dia bilang bulan Mei Glitch is coming, kemungkinan besar karena mainnet launch-nya akan terjadi di bulan Mei. Next up-nya dia juga bahas di sini, our NFT marketplace is going to be fire, ya, berarti bakal hot, bakal keren istilahnya. Mungkin ini juga yang akan di dalam roadmap berikutnya juga. Bahkan dia juga bahas di sini, ada yang komen, what about the launchpad? Bagaimana dengan launchpad? Dia bilang it's coming juga, gitu, akan datang. Jadi inilah yang kita akan bahas mengenai Glitch sendiri, gitu ya. Bahkan di sini dia bahas gitu ya, developers, what are you building? Apa yang kalian lagi buat gitu ya. With smart contracts around the corner, we love to see you deploy your contracts on Glitch. Jadi dia ngajak developer untuk berpartisipasi, mungkin membuat di apps di dalam Glitch network sendiri. Ya, itu kira-kira untuk update secara fundamentalnya. Ini ada beberapa newsletter dari Glitch punya Indonesian community gitu ya. Di sini kita lihat native smart contracts akan diluncurkan di mainnet Mei 2023 ya, bulan Mei. Jadi ya bulan ini kita lihat lagi 3 tahun pembangunan ya. Ini bukan sesuatu yang project baru yang bisa dibilang project baru yang 1 tahun sebelumnya yang baru launching, tapi ini udah 3 tahun mereka membangun gitu ya. Dan ini menjadi bukti juga bahwa walaupun di dalam bear market tahun lalu, tetap the team is building gitu ya. Walaupun ditambah lagi dia relatif kecil juga secara tim, secara market cap gitu ya. Jadi dia ada sustainability juga sih. Ini menjadi bukti. Transaksi menghidupkan masa depan, ada transaksi penggunaan di app di Glitch mainnet untuk pertama kalinya, keamanan jaringan juga ditingkatkan dan lain-lain gitu ya. Bahkan di sini ada Glitch merge juga, di mana dia akan merging gitu ya. Dengan kan tadi ada EVM maupun dengan jaringan Polkadot. Nah, ini yang menariknya. Ini yang teman-teman bisa berpartisipasi juga ya, saya rasa. Di sini teman-teman bisa lihat The Glitch Finance dan Lumos Labs bergabung untuk mendorong developers dalam pengadopsian di blockchain Glitch. Jadi Lumos Labs ini menjadi bisa dibilang dia lebih karena untuk developer untuk belajar maupun event-eventnya. Kalau teman-teman lihat websitenya Lumos Labs, di sini juga lihat Web3 untuk kita belajar dengan apa sih itu Web3 dan buat coding dan lain-lainnya. Nah, di sini Glitch ada combine dengan Lumos Labs. Dia ada beberapa fase. Yang pertama adalah coding workshop gitu ya. Di sini fase pertama edukasi, dan ini udah mulai bulan lalu, dimulai April. Jadi teman-teman bisa cek juga. Nah, tapi ini yang belum mulai. Jadi ini teman-teman bisa berpartisipasi. Ya adalah hackathon. Ini dimulai Juni 2023. Glitch akan memberikan tantangan unik kepada lebih dari 10.000 developer global. Ya, price poolnya pun ada 100.000 $100.000. Jadi ya bukan uang kecil juga secara price pool gitu ya. Fase ketiga akan ada developer summit, itu akan di summer 2023 di India. Jadi ini mungkin grand final dari hackathon tersebut. Untuk detailnya teman-teman bisa buka Glitch Medium, atau mungkin nanti saya attach di deskripsi. Ini teman-teman bisa lihat mana ya. Nah, ini build for Web3 Hack 2023. Jadi ini teman-teman bisa lihat dari sini, get ready to start another epic Web3 adventure Glitch Protocol gitu ya. Jadi inilah yang menarik ya. Ya overall itu sih sebenarnya untuk Glitch. Kita lihat juga ada bulletin bulanannya dia, newsletter, monthly newsletter ya, dimana mainnet May has arrived. Kita akan lihat launching mainnet di bulan ini. Seperti itu. Kita mungkin bisa bahas secara teknikal, bagaimana secara teknikal untuk Glitch gitu ya overall ya. Ini saya buka di KuCoin ya. Kalau teman-teman buka di Centralized Exchange, Indodax ataupun yang lain, hampir sama sebenarnya ya. Kalau teman-teman lihat Glitch ini rally cukup tinggi gitu ya. Ini kalau kita lihat di tahun 2021 ini naiknya 1.700%. Ini cukup trending ya di sini dari Juli sampai November ya.
Lalu dia mengalami penurunan, hampir semua market juga mengalami hal yang sama, turun terus gitu ya. Ini turun hampir 99%. Jadi udah terkoreksi jauh besar sekali gitu, 99%. Nah, perbedaan yang teman-teman harus perhatikan untuk saat ini, walaupun dia mengalami turun dari sini, timnya tetap sustainable ya. Yes, ini turunnya parah. Tapi kita lihat dulu, pada saat dia mengalami kenaikan di sini, mainnetnya pun belum launching. Jadi secara fundamental saya rasa pada saat ini lebih lemah dibandingkan dengan sekarang. Sekarang dengan launching yang mainnet di bulan ini, seharusnya ini bisa secara fundamental drive the price up gitu ya, membawa harganya mungkin naik gitu. Tapi kembali lagi, ini harus disclaimer on juga gitu ya. Tapi biasanya kita lihat seperti itu. Dan secara trend pun ini udah ada, bisa dibilang seperti reversal trend juga gitu. Di sini kita lihat dia ada downtrend. Oke. Nah, yang teman-teman harus perhatikan saat ini, mulai dari tahun ini sebenarnya hampir semua kripto, tapi Glitch ini menjadi salah satu yang secara recovery cukup terlihat jelas ya. Ini Januari ya, mulai Januari tahun 2023 ini secara trend udah mulai naik, uptrend nih. Gitu. Ini teman-teman bisa lihat ini downtrend. Ya, ini langsung uptrend. Seperti itu. Ini kita bisa perhatikan. Nah, overall kalau kita secara time frame daily-nya, yes, dia masih harus bisa break dulu resistance ini ya, yang sempat di testing sebenarnya di bulan April. Jadi ya kalau kita lihat mau Glitch mau kuat ya, dia harus mungkin testing kembali ke area ini pun. Bahkan kalau kita lihat dengan mainnet Mei, mungkin dia bisa testing lagi kembali ke area ini. Ini pun naik sekitar 62% sebenarnya. Jadi udah cukup tinggi juga kenaikan ke area resistance-nya 62%. Nah, untuk secara analisa sebenarnya kalau teman-teman lihat dari sini, ini kita bisa tarik garis seperti ini gitu ya. Ini menjadi support line kita juga bisa bikin resistance line mungkin seperti ini gitu ya. Ini saya ambil dari body candle ya gitu. Jadi kita lihat nih, dia mungkin akan bounce dulu ya di kisaran area ini, di kisaran parallel channel ini gitu ya. Dan mungkin possibly testing ke area ini. Kalau breakdown ya harus hati-hati. Definitely ini kalau breakdown cukup berbahaya, tapi ini udah di area level supportnya juga. Jadi hopefully sebenarnya dengan seperti ini dia bisa bertahan tetap di trendline ini, bisa reclaim back up dan mungkin possibly testing ke area resistance sebelumnya kisaran 0,15 sen gitu ya, ataupun break testing ke channel atasnya lagi. Ini yang best skenario nya juga untuk Glitch saat ini. Jadi ini kalau teman-teman lihat secara analisa teknikal, overall kita bisa lihat reversal trend yang udah lumayan terjadi gitu ya. Dan pertanyaannya adalah apakah dia bisa reclaim resistance ini menjadi support istilahnya. Jadi dia break, retest, lalu kembali naik lagi. Seperti itu. Jadi mungkin ini dulu overall kita membahas Glitch secara fundamental, update, technical. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.